Kita kembali berdoa lagi sebelum kita masuk dalam acara firman ya. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini, di gereja maupun di rumah setiap peserta atau dimanapun mereka berada, dan memimpin, mengarahkan semuanya di dalam acara firman ini, baik dalam penyampaian untuk hamba-Mu maupun dalam penerimaan untuk setiap peserta. Tuhan tolong pimpin dan arahkan hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami titipkan seluruh persiapan khotbahnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau saya tambahi, kurangi, ubahkan, sehingga apapun yang dia sampaikan betul-betul adalah kebenaran yang datang dari Tuhan sendiri. Bisa disampaikan dengan baik dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu. Karena kami sadar Tuhan, tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang cukupnya supaya kami bisa mengerti, dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Biar semua tunduk pada kebenaran firman, dan semua dengan kekuatan dan pertolongan Roh-Mu bisa menjadi pelaku dan penanggap firman untuk kemuliaan nama Tuhan. Setan pasti bekerja dalam setiap acara firman, dalam penyampaiannya maupun dalam penerimaannya. Tolong kuatkan sekali lagi kami semua, sehingga apapun yang setan lakukan, biarlah acara firman ini tetap berjalan dengan baik, baik dalam penyampaiannya maupun dalam penerimaannya, dan laki-laki untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah session yang ke-8 ya. Dari Lukas 10 ayat 1 sampai 24 eksposisi, dan ini adalah session yang ke-8. Kita akan membaca 1 sampai 12 saja. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam jalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan surga sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya dan kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jadi saudara, kita sampai pada bagian yang sangat panjang tentang apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid yang 70 ini pada waktu mereka diutus. Kita sudah membahas 8 poin, dan sekarang kita masuk dalam poin yang ke-9. Dan kita membahas ayat yang ke-10 dan ke-11 yang akan saya bacakan sekali lagi. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat.
Saudara, dalam ayat 8 dan 9 yang lalu, Yesus menunjukkan berkat-berkat yang tersedia atau yang akan diberikan kepada kota-kota yang menerima dengan baik para misionaris atau utusan Yesus ini, yang 70 ini. Injil akan diberitakan kepada mereka, dan orang-orang sakit akan disembuhkan. Tapi sekarang persoalannya bagaimana kalau sebaliknya yang terjadi? Mereka masuk suatu kota, dan kota itu menolak mereka. Nah, itulah yang dibicarakan di dalam ayat 10 dan ayat 11 ini. Kita lihat dalam poin A, saudara. Tadi sudah kita lihat bahwa mereka disuruh mengebaskan debu kota itu yang melekat pada kaki mereka, dan ini ada dalam ayat 11a. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Yang bagian akhirnya kita baca nanti ya. Saudara, sebetulnya tentang mengebaskan debu ini sudah kita bahas karena sudah ada dalam pengutusan 12 murid pada waktu kita melakukan eksposisi Lukas pasal 9. Jadi sudah saya bahas dalam pembahasan Lukas 9 ayat 5, dan karena itu di sini saya hanya memberikan ringkasannya saja. Saudara, semua penafsir menganggap bahwa tindakan mengebaskan debu itu merupakan tindakan simbolis. Jadi ada arti tertentu yang dituju oleh tindakan mengebaskan debu terhadap orang-orang yang menolak Injil yang diberitakan oleh para utusan Kristus ini. Dan tafsiran dari para penafsir ini, biarpun semua menganggap tindakan simbolis, tafsirannya bisa berbeda-beda. Saya berikan beberapa penafsir ya. William Hendriksen mengatakan tindakan mengebaskan debu ini merupakan suatu pernyataan umum tentang ketidaksenangan ilahi terhadap kota itu. Jadi dengan para utusannya mengebaskan debu, itu menunjukkan Allah tidak senang dengan penolakan yang diberikan oleh kota itu. Karena kota itu menolak Injil dan menolak pemberitanya. Penduduk kota itu harus dianggap sebagai tidak lebih baik daripada orang-orang non-Yahudi. Ingat ya, konteksnya konteks Yahudi. Tapi kalau mereka itu menolak, Yahudi memberitakan kepada Yahudi, dan Yahudi yang menolak, mereka dianggap tidak lebih baik daripada orang-orang non-Yahudi. Pada saat itu, orang non-Yahudi sangat direndahkan ya. Kalau orang dianggap tidak lebih baik dari orang-orang non-Yahudi, maka ini suatu perendahan yang sangat buruk. Ya, jadi itu ditunjukkan Allah tidak senang dan kamu dianggap lebih rendah dari orang-orang non-Yahudi. Jadi tindakan pengebasan debu itu merupakan suatu kesaksian menentang kota itu dan tujuannya supaya mereka bertobat. Ini William Hendriksen. Sekarang Calvin, saudara. Tindakan ini mengebas debu itu ya merupakan suatu tanda dari kutukan atau kejijikan. Dan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa penduduk dari tempat itu begitu kotor sehingga tempat yang mereka injak itu tertular. Beda sedikit tetapi pokoknya nilainya negatif gitu ya. Jadi pengebasan debu itu memang menunjukkan sikap negatif, sikap tidak senang terhadap orang yang menolak Injil. Kadang Albert Barnes dan Adam Clark. Tindakan mengebaskan debu itu mengajarkan ya, sama seperti orang-orang Yahudi itu mengajar kalau debu dari orang-orang non-Yahudi itu najis. Dan karena itu harus dikebaskan. Jadi tindakan pengebasan debu kota itu dari kaki mereka menunjukkan bahwa penduduk kota itu dianggap sebagai najis dan kafir. Dan mereka tidak mau berurusan lagi dengan penduduk kota itu. Ayat-ayat di bawah ini memang menunjukkan bahwa hanya Israel yang merupakan tanah yang kudus. Tapi ingat ya, kata-kata ini berlaku untuk zaman perjanjian lama. Sejak zaman perjanjian baru, khususnya secara teologis perjanjian baru dimulai pada saat Kristus mati dan bangkit. Maka tidak ada teori bahwa Israel merupakan Holy Land dan sebagainya, itu sudah dibuang. Tapi pada saat ini, Kristus belum mati dan bangkit. Maka ini masih berlaku. Israel merupakan tanah yang kudus. Mulai perjanjian lama sampai kematian Kristus. Itu ada dalam Yeskiel 45 ayat 1. Sedangkan negara-negara kafir atau non-Yahudi dianggap sebagai tanah yang najis. Dan ini ada di dalam Amos 7 ayat yang ke-17. Ini biarkan saudara. Saya bacakan ayatnya ya. Yeskiel 45 ayat 1.
Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Sekarang kita lihat di dalam Amos 7 ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Ya, jadi ini Adam Clark dan Albert Barnes ya. Sekarang saya berikan Lansky, pandangan dari Lansky. Tindakan membebaskan debu menunjukkan bahwa kami, utusan-utusan dari kerajaan, pernah ada di sini dan harus meninggalkannya karena kalian menolak kami dan menolak pemberitaan kami. Laki-laki suatu sikap negatif yang ditunjukkan oleh para utusan kepada orang-orang yang menolak. Sekarang Leon Morris, tindakan ini memberitahu orang-orang di kota itu secara simbolis bahwa mereka menempatkan diri mereka di luar umat Allah. Nah, sekarang William Buckley, saya berikan dalam bentuk kutipannya. Saya hanya bacakan terjemahannya. Merupakan sesuatu yang sangat buruk untuk menolak undangan Allah. Saudara, undangan Allah beda dengan undangan manusia ya. Manusia saja kalau undang, lalu yang diundang itu tidak mau datang, itu bisa saja menganggap hal itu sebagai suatu penghinaan. Tapi kalau Tuhan, itu pasti. Bukan cuma mungkin, bukan cuma bisa, tetapi pasti. Kalau dia ngundang, dan ada siapapun menolak undangan Allah, itu sesuatu yang sangat buruk. Dan itu dianggap suatu penghinaan. Saya lanjutkan ya. Di sana, ada suatu arti di mana setiap janji Allah yang pernah kita dengar, bisa menjadi penghukuman kita. Jadi kalau Allah ngundang, datanglah, kalau kamu percaya Kristus, kamu diberi hidup yang kekal. Jadi ada undangan, ada janji. Pada waktu kita menolak, maka kita bisa, itu menjadi penghukuman kita. Kalau kita menerima, datang, ya dapat hidup yang kekal. Tapi kita menolak, diundang, diberikan janji, mereka tidak mau. Janjinya tidak berlaku untuk mereka. Maka yang terjadi pada mereka adalah penghukuman. Jadi saudara, hati-hati dengan undangan apapun dari Allah. Apakah itu undangan untuk percaya? Apakah itu undangan untuk memberitakan Injil? Apakah itu undangan untuk saudara melayani Tuhan? Apa itu undangan untuk memberikan persembahan atau apapun? Dan disertai janji apapun. Jangan itu dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Lalu bisa saudara tolak seenaknya sendiri. Yang ngundang itu Allah. Yang ngundang itu Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau Jokowi ngundang saudara saja, dan saudara menolak, itu penghinaan. Tapi Jokowi ada apanya dibandingkan dengan Tuhan? Tuhan di atas segala Tuhan. Jokowi presiden dari satu negara. Bukan bahkan dunia. Tuhan bukan cuma dunia. Tapi dia Tuhan di atas segala Tuhan. Di seluruh alam semesta, dimanapun, tidak ada tempat di mana bukan dia yang berkuasa. Dan dia mengundang saudara, saudara menolak dia. Saudara, jangan main-main dengan hal yang seperti itu. Sekarang kita lihat selanjutnya. Jika kita menerima janji-janji ini, mereka adalah kemuliaan terbesar kita. Tetapi setiap janji yang telah kita tolak, suatu hari akan menjadi suatu kesaksian yang menentang kita. Saudara, adakah saudara yang sudah berulang kali mendengar Injil? Di mana-mana Yesus dalam Alkitab itu berkata, datanglah kepadaku. Datanglah padaku. Percayalah kepada Kristus. Dan macam-macam hal yang seperti itu. Dan itu sebetulnya suatu undangan. Apakah saudara cuma menerimanya dengan datang ke gereja? Dengan dibaptis? Atau memang mereka saudara betul-betul datang kepada Kristusnya?
Ingat, datanglah kepadaku. Itu kata dia. Kalau saudara datang cuma ke gereja, datang kepada orang Kristen, datang kepada pendeta, datang baptisan, itu bukan datang kepadaku. Introspeksilah saudara. Apakah saudara betul-betul sudah datang kepada Kristusnya sendiri? Karena kalau tidak, berarti saudara menolak undangan itu. Dan penghukuman itu cuma menanti waktu saja. Sekarang mungkin enak-enak. Dan saudara menganggap, oh enggak apa-apa ditolak kok. Jangan bilang enggak apa-apa. Cuma tinggal waktu. Penghukuman akan menimpa saudara kalau saudara tidak bertobat dan mau menerima panggilan itu. Sekarang ada satu pertanyaan berkenaan dengan tindakan mengebaskan debu ini ya. Yang sudah kita bahas ini ya. Kalau kita melihat dalam perintah-perintah yang Yesus berikan kepada para utusannya, baik dalam pasal 9 dari Lukas maupun pasal 10 dari Lukas, saya sudah mengatakan bahwa perintah-perintah itu, larangan-larangan itu bersifat sementara atau berlaku untuk saat itu saja. Misalnya, saudara, mereka tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa bekal, sandal itu tidak boleh, tentu saja bawa sandal itu dipakai ya, tapi tidak boleh bawa serep. Lalu pakaian juga tidak boleh bawa serep, pakaian yang lengket saja. Semua tidak boleh. Itu saya sudah katakan, itu berlaku hanya sementara atau untuk saat itu saja. Tapi mengapa pengebasan debu ini kok tidak sama dengan larangan atau perintah yang lain? Kalau larangan atau perintah yang lain itu berlaku untuk saat itu saja, mengapa pengebasan debu ini kok tetap dilakukan oleh Paulus? Sehingga kelihatannya kan berlaku terus gitu ya. Paulus itu jauh setelah saat ini. Kan Paulus jauh setelah kenaikan Yesus ke surga, jauh setelah hari Pentakosta, setelah kematian Stefanus, baru Saulus bertobat menjadi Paulus, dan dia masih melakukan. Kita akan lihat ya. Kisah 13 ayat 51. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Jadi dia memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, ditolak. Dia mengebaskan debu. Jadi dia melakukan perintah yang Yesus suruhkan kepada para utusan ini, kelihatannya kayak berlaku terus. Nah, perintah dan larangan yang lain cuma berlaku untuk saat itu. Kenapa pengebasan debu ini berlaku untuk Paulus? Lalu kita baca kisah 18 ayat 6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. 2 kali, kan saudara, dalam 2 ayat ini, Paulus mempraktekkan pengebasan debu itu, padahal itu diperintahkan oleh Yesus kepada utusan-utusannya. Kisah Lukas 9 itu yang 12 orang, Lukas 10 ini untuk yang 70 orang. Dan saya sudah katakan, semua perintahnya berlaku sementara. Kenapa dilakukan oleh Paulus? Saudara, pertama-tama, saudara mungkin yang tidak mengikuti pelajaran yang lalu, saya tidak tahu dari mana saya mengatakan kok berlaku sementara atau berlaku untuk saat itu saja. Ingat ya, utusan yang dalam Lukas 9 itu, mereka dilarang untuk menginjili orang-orang Samaria atau bangsa-bangsa non-Yahudi. Hanya untuk orang-orang Yahudi. Juga lalu tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa pakaian ekstra, tidak boleh bawa sandal ekstra, dan sebagainya. Dan itu juga pasti berlaku untuk utusan yang 70 orang ini. Mengapa saya katakan sementara? Karena saudara, dalam kepergian mereka selanjutnya, mereka bawa bekal, mereka bawa uang, disuruh bahkan. Lalu juga di dalam Matius 28 ayat 19, apakah mereka disuruh nginjili hanya orang Yahudi? Tidak. Disuruh menjadi saksi untuk semua
bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu Kisah Rasul 1 ayat 8, jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kalau dalam Lukas 9 dan Lukas 10, hanya boleh untuk Yahudi. Sedangkan Matius 28 ayat 18 dan Kisah 1 ayat 8, semua bangsa, sampai ujung bumi. Jelas bahwa Lukas 9 dan Lukas 10 itu dianulir. Jadi perintah yang hanya menginjil pada orang Yahudi, itu jelas omong kosong. Dengan cara yang sama, tidak boleh bawa bekal dan sebagainya, itu jelas juga omong kosong. Untuk kita. Untuk mereka saat itu saja berlaku. Nah, kalau itu berlaku untuk mereka saja, nah sekarang kembali pada pengebasan debu. Mengapa pengebasan debu berlaku untuk Paulus? Mestinya tidak berlaku. Alasannya, saudara, karena tindakan itu memang merupakan tradisi atau kebiasaan dari orang-orang Yahudi pada zaman itu. Jadi berbeda dengan yang lain-lain, misalnya tidak boleh bawa bekal dan boleh bawa uang dan sebagainya. Itu kan bukan tradisi mereka. Tapi kalau mengebaskan debu menunjukkan ketidaksenangan, itu kebiasaan orang Yahudi. Tradisi orang-orang Yahudi. Dan karena itu dipraktekkan oleh Paulus juga adalah orang Yahudi. Nah sekarang bagaimana untuk kita yang bukan Yahudi? Bagi kita yang bukan Yahudi, kita tidak punya tradisi seperti itu. Maka tentu saja tindakan pengebasan debu dari kaki seperti itu tidak perlu, bahkan boleh dikatakan tidak boleh ditiru secara hurfiah. Kalau zaman sekarang saudara nginjili orang, siapapun orang itu, dan orang itu menolak, memaki saudara, mengejek saudara, lalu saudara mengebaskan debu, saudara dianggap orang gila. Diketawai malah, tidak jadi peringatan atau apapun karena tradisinya berbeda. Malah saudara diketawai, malah diejek. Jadi saudara, hati-hati dengan teks-teks yang model seperti ini. Teks yang seperti ini perlu dikontekstualisasikan. Dikontekstualisasikan itu artinya disesuaikan dengan kebiasaan pada zaman dan tempat yang berbeda. Nah, kita mesti hati-hati ya. Ada ayat-ayat yang memang butuh kontekstualisasi. Dan contohnya adalah ayat ini. Karena tradisi mereka dengan kita berbeda, maka tidak bisa kita menerapkan hal ini. Tapi tidak semua dikontekstualisasikan. Karena kalau semua dikontekstualisasikan dan mengkontekstualisasikannya itu ngawur, yang terjadi adalah ajaran sesat. Misalnya, saudara, kalau Alkitab mengatakan Kristus itu adalah satu-satunya jalan ke surga. Dan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Jelas secara mutlak dia mengatakan dia adalah satu-satunya jalan ke surga. Nah, saya sangat khawatir orang-orang liberal atau yang non-injili itu menganggap, wah, ini ayat perlu dikontekstualisasikan. Kita sekarang kan hidup di Indonesia. Kita hidup dalam masyarakat yang majemuk. Dan masyarakat yang mayoritas agama lain. Tidak boleh dah kita mengatakan Yesus satu-satunya jalan, agama yang lain semua masuk neraka. Tidak boleh mengatakan semacam demikian. Jadi itu perlu dikontekstualisasikan. Saudara, kalau itu dikontekstualisasikan, itu jadi penyesatan. Ayat itu ayat doktrinal, ajaran itu ajaran doktrinal, dan itu tidak boleh dikontekstualisasikan dalam sikon apapun. Kepada siapapun saudara menginjil, kepada siapapun saudara menyampaikan firman Tuhan, kepada siapapun saudara mengundang orang untuk datang pada Kristus, kepada siapapun saudara memberitakan seluruh Alkitab, tetap Kristus sebagai satu-satunya jalan harus dipertahankan. Dan siapapun yang tidak mempertahankan itu, saya anggap bukan saudara seiman saya. Saya anggap sebagai nabi palsu, saya anggap sebagai sesat, sebagai bukan gereja. Dan ingat ya, yang menganggap Yesus bukan satu-satunya jalan, itu luar biasa banyaknya. Kalau Kristen itu katakanlah kira-kira 2,5 miliar. Saya kok percaya
yang menolak Yesus sebagai satu-satunya jalan itu, saya jamin 2/3 atau lebih. Bisa sekali mungkin 75% atau 80%. Apa saudara mau ikut mereka karena mereka mayoritas? Saya tidak peduli mereka banyak atau sedikit. Kita ikut kebenaran. Ayat seperti itu, ajaran seperti itu tidak bisa dan tidak boleh dikontekstualisasikan, disesuaikan zaman, disesuaikan orang yang kebudayaan berbeda. Tidak. Itu dipertahankan dimanapun. Secara sama. Kalau kita mengatakan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, sehingga dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, itu laki-laki tidak bisa dan tidak boleh dikontekstualisasikan. Berbicara kepada orang yang tidak percaya Yesus Allah, peduli amat dia tidak percaya. Tidak mau percaya sudah. Kita memberitakan kebenaran, apakah dia mau terima atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kalau kita mengubah kebenaran itu, kita yang berurusan dengan Tuhan. Doktrin Allah Tritunggal juga tidak bisa dikontekstualisasikan. Lalu dicocok-cocokkan karena kita berhadapan dengan orang yang berbeda. Bambang Nursena saya kira, termasuk orang yang dulu pernah seperti itu, tidak tahu sekarang masih tetap atau tidak. Karena dia mau menginjili orang seberang, dan dia tahu orang seberang paling alergi terhadap keilahian Kristus dan doktrin Tritunggal. Maka dua doktrin yang begitu penting dalam Kristen diubah. Kristus cuma Tuhan dan bukan Tuhan. Tritunggal disingkirkan oleh dia. Kalau saudara tidak setuju ajaran saya, kalau saudara mendengar, saya dengar Bambang Nur, saya percaya kok. Ingat saudara, dia itu seekor bunglon. Dia ngajar di tempat lain, dia ajarannya berbeda. Ngajar di sini, disesuaikan di sini. Ngajar di A, disesuaikan A. Ngajar B, sesuaikan dengan B. Jadi kalau saudara pernah mendengar dia mengajarkan Yesus itu Allah dan mengajarkan Tritunggal, saya tidak heran. Tapi saya punya bukti kaset, rekaman video, rekaman audionya dan sebagainya, di mana dia mengajarkan Yesus cuma Tuhan dan bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena dia mau diterima oleh orang-orang seberang. Saudara, menyesuaikan seperti itu. Seandainya dia diterima oleh orang seberang, gunanya apa? Karena yang diberitakan oleh dia bukan Injil. Injil yang diubahkan menjadi Injil yang berbeda, diterima pun tidak menyelamatkan orang seberang yang menerima Injil yang diselewengkan itu. Saudara, tidak semua ayat bisa dikontekstualisasikan. Ada ayat-ayat yang bisa dikontekstualisasikan dan harus dikontekstualisasikan. Ada yang tidak boleh sama sekali. Lalu mana yang harus, mana yang tidak boleh, itu ditentukan oleh seluruh Alkitab. Jadi saudara lihat ayatnya, kalau dikontekstualisasikan dan ternyata nabrak ayat-ayat lain dalam Alkitab, berarti tidak boleh. Tapi kalau tidak menabrak ayat-ayat yang lain, maka itu bisa dikontekstualisasikan. Jadi saudara, hati-hati dengan mengkontekstualisasikan ini ya. Kalau pengebasan debu ini sudah jelas, ini memang harus dikontekstualisasikan. Dan karena itu kalau saudara memberitakan Injil dan ditolak, jangan melakukan hal-hal seperti ini, saudara akan terlihat konyol luar biasa. Sekarang saudara, saya lanjutkan. Adanya perintah untuk mengebaskan debu sebagai peringatan bagi mereka yang menolak Injil. Menunjukkan bahwa dalam melakukan penginjilan, orang Kristen tidak boleh melakukannya. Seakan-akan mereka mengemis supaya orang mau percaya kepada Yesus. Saudara pernah mikirkan hal seperti ini? Ada orang-orang yang kalau nginjil, pertama-tama dia nginjil biasa, tapi yang sana nggak mau, atau cuek, atau acuh tak acuh. Lalu dia mendesaknya dengan ngemis-ngemis. Ayolah, percaya Yesuslah, dan sebagainya. Nada seperti itu tidak layak sama sekali dikeluarkan oleh seorang penginjil. Kita harus memberitakan Injil itu dengan otoritas. Yang di sini
dilakukan dengan memberikan peringatan atau kecaman atau dikatakan semacam ancaman terhadap orang-orang yang tidak mau bertobat atau menerima Injil tersebut. Memang ancaman itu jangan diartikan aneh-aneh ya. Kamu tidak mau terima Injil, tak uantemi. Nah itu ancaman yang lain, saudara. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita sudah memberitakan Injil, dia mengerti dan dia menolak atau mengejek dan sebagainya, kita bisa memberikan ancaman. Aku sudah menginjili kamu ya. Kalau kamu mati dan kamu masuk neraka, seperti Injil yang aku beritakan itu, jangan salahkan aku. Kamu tidak bisa salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Dan aku jamin, kalau kamu tidak bertobat, sesuai dengan Injil yang aku beritakan, kamu akan berakhir di neraka sekali untuk selama-lamanya. Saudara, itu sekaligus suatu ungkapan ketidaksenangan dan juga suatu ancaman. Nah, ini kontekstualisasi yang cocok dengan pengebasan debu tadi. Tapi mengemis tadi, itu sama sekali bukan kontekstualisasi yang cocok. Tapi banyak orang Kristen ngemis-ngemis seperti itu. Seakan-akan Injil itu barang murahan, barang tidak laku, sampai dia perlu ngemis supaya orang mau menerima Injil. Saudara, itu bukan panggilan kita ya. Kita diperintahkan oleh Yesus yang adalah Tuhan dan Allah sendiri. Kita diberikan otoritas. Kalau orang itu mengaku percaya, maka berdasarkan pengakuan itu, kita boleh memberikan pernyataan. Kalau kamu betul-betul percaya, aku yakinkan kamu. Kamu sudah diampuni, dan kapanpun kamu mati, kamu masuk surga. Sebaliknya, kalau dia menolak, maka kita juga diberikan otoritas, memberikan ancaman. Aku sudah menginjil kamu, dan aku lihat kamu sudah mengerti. Kamu menolak, kamu mengejek, aku jamin, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan berakhir di neraka selama-lamanya. Saudara, itu utusan yang punya otoritas. Dia berbicara dengan otoritas, bukan ngelendek-ngelendek merendahkan diri kayak pengemis. Ayolah percaya Yesus, ayolah percaya Yesus. Saudara, di mana coba tunjukkan kepada saya di dalam Alkitab ada rasul atau Paulus atau siapapun atau orang Kristen yang saleh menginjil dengan mengemis-kemis seperti itu? Tidak ada. Kalau orang menolak, kita sebetulnya punya kewajiban memberikan ancaman. Jangan main-main. Kamu menolak dan kamu akan berakhir di neraka. Berani memberikan ancaman seperti itu atau tidak? Sungkan? Kalau orang-orang ini disuruh mengebaskan debu, kalau mereka ternyata sungkan melakukan itu, menurut saudara mereka salah atau tidak? Yesus menyuruh mereka mengebaskan debu. Sebagai tanda tidak senang, ancaman juga sebetulnya. Dan mereka sungkan. Mereka salah. Kalau sekarang kita ditolak dalam menginjil, dan kita sungkan untuk memberikan ancaman dan sebagainya, apakah kita tidak salah? Saya memberitakan tentang neraka, dan yang saya injil itu seorang perempuan, dan dia ketawa-ketawa dibuat sebagai guyonan. Saya mendelik dan saya katakan, kalau kamu sampai masuk di sana, kamu tidak akan ketawa-ketawa. Dia berhenti ketawa. Nggak tahu takut pada ancaman itu, nggak tahu takut sama penderitaan saya nggak tahu yang mana. Tapi pokoknya saya nggak mau ikut ketawa-ketawa dengan dia. Pada waktu Injil diketawai, pada waktu berita tentang neraka diketawai, saya nggak akan ketawa, nggak peduli dia ketawa. Nggak peduli mereka banyak dan mereka semua ketawa. Saya tidak akan ketawa. Saya akan tampang serius dan berikan ancaman. Kalau kamu masuk neraka, aku jamin kamu tidak akan bisa ketawa. Jadi saudara, menginjil itu kita punya otoritas. Dan bersikap sebagai orang yang punya otoritas. Bukan bersikap sebagai pengemis. Kan kita masuk dalam poin B, saudara.
Mereka harus memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Ini ada dalam ayat 11 bagian B. Tadi kita baca 11a-nya ya. Sekarang kita baca bagian akhirnya saja. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi pada bagian A disuruh kebaskan debu. Lalu bagian B-nya tambahi kata-kata ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Loh, ini penginjilan loh, kok aneh lagi ya. Kelihatannya kayaknya diancam tapi kok kayaknya diinjil lagi. Apa memang begitu? Mari kita lihat komentar William Hendriksen. Hendriksen berkata, mereka harus diberitahu bahwa dalam menolak para utusan Kristus, mereka sedang menolak Dia. Kalau kita utusan Kristus, Dia menolak kita. Dia menolak Kristus sendiri. Nanti dalam lanjutan pembahasan Lukas pasal 10 ini ayatnya ada. Yang menolak kamu, menolak aku. Yang menolak aku, menolak Bapa yang mengutus aku. Itu nanti pada saatnya kita akan bahas. Tapi kita sekarang sudah lihat bahwa orang-orang yang menolak Injil yang kita beritakan. Kita hamba Tuhan, kita utusan Tuhan. Mereka menolak kita. Menolak beritanya, menolak kita. Dan menolak kita, mereka menolak Dia. Saya lanjutkan. Dalam faktanya atau sebenarnya, mereka sedang menutup diri mereka sendiri di luar. Jadi kalau surganya itu digambarkan ruangan begitu ya, ada pintu, mereka itu mengunci diri di luar. Kerajaan itu tidak bisa dihentikan. Tetapi para penolak akan menurunkan kepada diri mereka sendiri kutukannya. Saya perhatikannya. Dia berkata kerajaan itu tidak bisa dihentikan. Itu yang dimaksud pada waktu dalam ayat 11b ini. Dikatakan tetapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Ini bukan nginjili lagi, saudara. Jadi maksudnya, kamu menolak itu tidak akan ada pengaruhnya lalu merugikan kerajaan Allah. Kerajaan Allahnya tidak akan bisa dihentikan. Kerajaan Allahnya mendatang dan tetap akan datang. Kamu menolak, tidak ada kerugian apapun. Ini bukan penginjilan, saudara. Kalau orang menerima, diinjili, disembuhkan, orang sakit dan sebagainya. Tapi kalau orang menolak, dikebaskan debu, lalu dikatakan, kamu nolak, tidak ada ruginya. Tidak. Kristen tidak rugi, Tuhan kita tidak rugi, Kristusnya tidak rugi, siapapun tidak ada yang rugi, surga tidak rugi, kamu yang rugi. Lagi-lagi satu ancaman. Ini ayatnya yang tadi saya bicarakan ya, Lukas 10 ayat 16. Kita hari ini kan belum bahas sampai di sini ya. Kalau nanti kita sampai ke ayat ini, maka kita bisa melihat Lukas 10:16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia mengutus aku. Jadi ini berlaku secara positif maupun secara negatif ya. Kalau orangnya nerima, mendengarkan kamu, itu positif kan ya. Maka itu sama dengan orang itu mendengarkan Kristusnya sendiri. Kalau kita memang pemberita firman Tuhan yang benar, pemberita Injil, baik kita pendeta, baik kita jemaat awam, tapi pokoknya yang kita beritakan itu betul-betul Injil, betul-betul firman, dan orang itu menolak, dia bukan cuma menolak berita itu, dia menolak kita, dan kalau dia menolak kita, dia menolak Kristus. Mendengarkan kita, dia mendengarkan Kristus. Tidak berlaku, saudara, kalau beritanya sesatnya. Kalau beritanya sesat, orang itu bukan utusan Kristus. Orang itu bukan hamba Tuhan, orang itu nabi palsu. Kita justru harus menolak. Kalau sudah menolak berita sesat, saudara sebetulnya bahkan menerima Kristus sebetulnya. Kalau sudah menerima berita yang sesat, saudara sama dengan menolak Kristusnya. Jadi hati-hati, kamu ini siapa dalam ayat ini? Kamu itu harus pemberita firman yang benar. Kalau kamu diterapkan pada pemberita firman yang sesat, terbalik semua jadinya.
Repotnya semua orang mengakui diri sebagai pemberita firman Tuhan yang benar. Jadi orang liberal bisa saja berkata, orang yang Injili itu menolak. Dia menolak. Dia sama dengan menolak Kristus. Nah kamu menerima. Dia bicara kepada jemaatnya yang sama liberalnya. Kamu menerima sama dengan menerima aku, sama dengan menerima Kristus. Nah, yang sesat juga pakai ayat ini. Tapi saudara, Tuhan yang menentukan, Tuhan tahu yang sesat, yang benar, itu yang mana. Dan sebetulnya, kalau kita memang belajar Alkitab secara bagus, kita juga tahu yang mana yang sesat dan yang mana yang benar. Tetap akan saling menuduh. Kamu yang sesat. Karena bilang, kamu yang sesat, terserahlah. Saya tahu yang mana yang sesat. Kalau mereka balas bilang saya yang sesat, tunggu akhir zaman kamu atau aku yang masuk surga. Saya lanjutkan. Komentar dari Leon Morris. Mereka harus mengatakan bahwa penolakan berita mereka tidak mengubah realita. Itu tidak kurang dari kerajaan Allah yang telah datang mendekat. Ditolak, tidak ada urusannya. Kerajaan Allahnya tetap mendatang. Lambat atau cepat, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Sekarang kelihatannya tidak berkuasa. Karena yang nolak kelihatannya tenang-tenang saja. Tapi nanti akan dibuktikan dengan dia jadi hakim akhir zaman yang menolak dibuang ke neraka. Betul-betul menunjukkan kelihatan dia sebagai penguasa yang di atas segala-galanya. Sekarang yang warna merah ini ya. Dalam menolak pengkhotbah itu, mereka bukan sekedar menolak sepasang orang miskin yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Mengapa dikatakan sepasang? Karena mereka akan diutus pergi berdua-dua ya. Tetapi menolak kerajaan Allah. Dan itu mempunyai konsekuensi yang serius. Saudara, tidak peduli saudara siapa. Saudara tidak perlu adalah orang yang kaya. Saudara tidak perlu bahkan orang yang sangat pintar. Saudara tidak perlu adalah seorang pendeta. Saudara orang awam, bahkan kalau saudara seorang remaja atau bahkan anak. Tapi pokoknya yang saudara beritakan itu betul-betul adalah Injil yang benar. Dan orang yang menerima berita dari saudara itu menolak. Maka saudara, dia mempunyai konsekuensi yang serius. Mereka bukan sekedar menolak orang awam. Mereka bukan sekedar menolak remaja yang Injil. Mereka bukan sekedar menolak anak yang memberitakan Injil. Tapi mereka menolak kerajaan Allah. Mereka menolak Yesusnya sendiri dan sebagainya. Dan itu konsekuensinya luar biasa serius. Sebaliknya, saudara. Kalau yang memberitakan ini adalah orang yang punya pangkat tinggi, atau dia pendeta, gelar doktor tombok 7, atau siapapun dia adanya, tapi dia memberitakan berita sesat, saudara menolak dia, itu suatu tindakan yang sangat benar. Dan harus berani mengungkapkan penolakan itu kepada orang itu, tidak boleh sungkan-sungkanan. Jadi yang penting itu beritanya bagaimana, bukan orangnya, saudara. Orangnya besar atau kecil bukan urusannya. Beritanya itu benar atau sesat. Kalau Injilnya benar ditolak, risikonya luar biasa berat. Tapi kalau Injil yang salah ditolak, itu justru sesuatu tindakan yang benar menolaknya. Saya lanjutkan bagian yang terakhir. Orang-orang itu telah menurunkan penghakiman atau penghukuman atas diri mereka sendiri. Ya saudara, memang sebetulnya kalau saya memberitakan Injil kepada si A misalnya ya, kalau misalnya si A itu tidak pernah mendengar Injil sampai mati, dia masuk neraka. Tapi kalau misalnya dia mendengar Injil dari saya 1 kali, jelas, dia tetap tidak percaya, dia masuk neraka lebih panas. Tapi kalau si A mendengar Injil dari saya 10 kali, tetap menolak, dia masuk neraka lebih panas lagi. Ingat ya,
lebih banyak terang yang kita terima. Lebih besar tanggung jawabnya kalau kita menolak. Tapi jangan jadi orang pintar ya. Pintar dalam tanda petik. Oh, kalau gitu aku tidak usah dengar Injil saja, jadi tidak punya tanggung jawab. Tidak pernah dengar Injil, tidak ada kemungkinan beriman. Dan tidak ada kemungkinan beriman, tidak ada juga kemungkinan selamat. Masuk neraka itu bukan mungkin, mudah-mudahan kemungkinan besar, tetapi pasti 1000%. Lebih baik mendengar Injil, masih ada kemungkinan untuk pertobatan dan keselamatan. Tidak pernah mendengar Injil, kepastian binasa. Jadi saudara, orang-orang yang menolak itu menurunkan penghakiman atau penghukuman atas diri mereka sendiri. Bukan kesalahan yang Injil. Nanti si A itu ketemu waktu dia masuk neraka, dia protes pada Tuhan. Tuhan, itu Budi Asali kenapa nginjili saya 10 kali sampai sekarang saya masuk neraka lebih panas. Tuhannya akan bilang, kamu yang menurunkan penghakiman atau penghukuman atas dirimu sendiri. Karena kamu tolak dia 10 kali. Dia aku yang utus untuk beritakan Injilan. Kamu tolak. Saudara, kalau saudara masuk neraka, saudara bisa menyalahkan siapa-siapa. Apalagi kalau saudara sudah pernah mendengar Injil. Tidak pernah mendengar Injil pun tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena saudara berbuat dosa itu salah saudara kok. Tapi kalau saudara diinjili dan menolak, lebih-lebih tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri saudara sendiri. Jangan pikir Tuhan bisa diprotes lalu saudara masuk surga. Nonsense. Tidak bakal bisa. Jangan mimpi. Sekarang saya lanjutkan saudara poin saya. Pengaruh perintah Yesus ini bagi para utusan Yesus itu sendiri. William Hendriksen berkata demikian. Apa yang sering diabaikan dalam hubungan ini adalah bahwa pesan yang Yesus perintahkan kepada 70 atau 72 orang, 70 atau 72 ini memang karena tempo hari sudah saya jelaskan ya. Ada manuskrip yang berbeda, ada yang menulis 70, ada yang menulis 72 dan sukar dipastikan yang mana. William Hendriksen lebih memilih yang 72 kalau tidak salah. Tapi itu tidak terlalu penting. Ya. 70 atau 72 untuk sampaikan kepada kota-kota ini. Jika mereka menolak untuk menerima utusan-utusannya, bukan hanya sungguh-sungguh berarti bagi penolak-penolak yang jahat itu, tetapi bahkan bagi itu sendiri. Yaitu dalam arti bahwa itu menekankan dan menaikkan pentingnya undangan yang penuh kasih karunia dari Kristus. Pengaruh kepada orang-orang ini pastilah bahwa mereka menjadi lebih yakin sepenuhnya daripada sebelumnya tentang pentingnya tugas mereka. Sehingga sebagai akibatnya mereka makin berusaha sekuat tenaga untuk menjadi wakil-wakil yang setia dari Tuhan atau guru mereka. Jadi saudara, pada waktu mereka diperintahkan membebaskan debu, lalu tetap memberitakan kerajaan Allah yang tidak terpengaruh apapun dan sebagainya itu, seperti apa yang sudah saya jelaskan, dan semuanya, kalau kita digantikan dengan ancaman dan macam-macam hal yang seperti itu, saudara, kalau saudara dulu tidak tahu hal itu dan sekarang tahu, itu sebetulnya berguna untuk saudara juga, bukan hanya berguna untuk orang yang saudara injili, yang menolak dan sebagainya. Ini berguna untuk saudara. Ini menekankan pentingnya tugas saudara. Pada waktu saudara diutus, diperintahkan oleh Yesus untuk memberitakan Injil kepada seadanya orang yang bisa saudara jangkau. Saudara makin menyadari pentingnya tugas saudara. Dan sebagai akibatnya seharusnya saudara makin berusaha sekuat tenaga untuk menginjil itu. Saudara, orang Kristen yang menginjil terlalu amat sangat sedikit. Besok saya akan ada webinar dari GKRI dan saya sebagai pengkhotbah, saya memberikan topik memberitakan Injil kepada orang Kristen KTP. Kalau saudara mau lebih banyak tahu tentang penginjilan,
Maka sudah bisa ikut webinar itu besok hari Selasa, hari Senin, jam 6 sore mulainya, WIB. Jam 6 WIB. Nanti itu akan disebarkan di Facebook dan sebagainya. Jadi saudara bisa ikut kalau saudara mau. Tapi saudara sebetulnya dengan berita yang tadi, saudara sudah cukup mestinya ngerti bahwa tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk menginjil itu begitu penting. Tanpa Injil, tidak ada orang bisa diselamatkan. Jadi kalau kita tidak memberitakan Injil, orang-orang itu binasa semua nanti. Kita harus memberitakan Injil. Kita nginjil pun mereka bisa nolak. Mereka nolak. Kita berikan ancaman supaya jangan mereka nolak dengan enak saja. Berikan ancaman. Kamu nolak, kamu binasa, masuk neraka selama-lamanya, tidak akan pernah kamu keluar dari sana. Jadi saudara, ini menunjukkan pentingnya tugas kita. Dan karena itu, mestinya ditanggapi dengan makin bersungguh-sungguhnya kita di dalam memberitakan Injil. Saya ingin tanya kepada saudara, seberapa serius saudara dalam memberitakan Injil? Dan kalau saudara memberitakan Injil, saya memberitakan Injil yang bagaimana? Saya tahu ada banyak orang memberitakan Injil. Tapi Injil yang diberitakan itu cuma Injil, bukan Injil yang salah sebetulnya, cuma Injil yang tidak lengkap. Sehingga yang mendengar itu pun tidak bisa beriman karena Injilnya tidak lengkap. Dia imannya juga tidak lengkap. Kalau saudara cuma berkata, percayalah Yesus kamu masuk surga, atau percaya Yesus dosamu diampuni, apakah itu Injil yang cukup? Kalau orang itu percaya berita pendek itu, saya kok tidak yakin orang itu selamat, saudara. Injil itu perlu dijelaskan secara lebih mendetail. Yesus itu siapa? Dia itu Allah yang menjadi manusia. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, satu pribadi. Kenapa dia Allah menjadi manusia? Karena dia itu mau memikul hukuman dosa kita. Allah itu adil. Dosa itu tidak ada yang tidak dihukum. Kalau ada satu dosa saja tidak dihukum pada siapapun selama-lamanya, itu menunjukkan ketidakadilan Allah dan itu mustahil. Setiap orang berbuat dosa mesti ada penghukuman. Sebetulnya kita manusia berdosa semua. Kita semua yang mesti masuk neraka. Tapi Allah itu kasih. Dia ingin menyelamatkan setidaknya sebagian. Dan karena itu, dia mau menanggung hukuman dosa sebagian. Seakan-akan kita berhutang, dia yang bayar. Kalau kita berhutang, dia yang bayar, kita tidak usah bayar hutang itu lagi. Tapi upah dosa itu maut. Kalau dia itu mau bayar hutang dosa itu, dia harus mati. Sebagai Allah, dia tidak bisa mati. Dan karena itu, dia menjadi manusia. Yang namanya Yesus. Setelah Allah menjadi manusia dan dia menjadi sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia dalam satu pribadi, baru dia bisa menderita dan mati. Dan itu terjadi. Di sekitar salib, dia menderita, dicambukin dan sebagainya, disalibkan, mati. Pada saat itu, dia memikul hukuman yang seharusnya untuk kita. Kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum, dia menggantikan kita. Jesus is our substitute. Yesus itu pengganti kita, memikul hukuman dosa untuk kita. Biasanya orang kalau bicarakan percayalah Yesus, dia itu juru selamat. Percayalah Yesus, dia itu penebus. Bagi orang yang diinjili itu, hal itu seringkali suatu hal yang sangat abstrak loh. Penebus juru selamat itu artinya apa tuh? Artinya ya yang baru saya jelaskan. Dia menggantikan kita. Seakan-akan kita yang berhutang, dia bayar hutangnya padahal dia tidak punya hutang. Nah, tapi kita tidak bisa tagih lagi. Dalam realitanya kita yang berbuat dosa dan kita yang seharusnya dihukum, dia menggantikan kita
Dia memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Sehingga dengan kita percaya, kita tidak bisa dihukum lagi. Dan kebangkitan dia membuktikan dosa kita itu dibereskan habis. Karena kalau dia tidak bangkit, upah dosa maut itu tetap dia pikul, mau terus, mati terus. Bangkit, berarti dosanya beres. Karena orang yang percaya Kristus tidak bisa dihukum. Roma 8 ayat 1. Nah, kalau menjelaskan Injil sedikitnya sejelas itu, baru orangnya tuh cukup punya pengertian Injil itu apa. Baru orang tuh bisa percaya Kristus dengan benar. Itu menjadi saving faith. Iman yang menyelamatkan. Kalau selama ini saudara cuma nginjili orang, percaya Yesus juru selamat dan sebagainya, itu tidak cukup. Juga perlu ditambahkan, kamu mau selamat, hanya iman. Bukan perbuatan. Bukan iman dan perbuatan. Hanya iman kepada Kristus yang yang mati menggantikan kamu itu. Hanya iman kepada dia. Itu yang menyelamatkan. Perbuatan baik itu bukti iman. Perbuatan baik tidak punya andil untuk menyelamatkan. Ini sangat banyak orang yang tidak ngerti apa-apa dan tidak pernah diberitakan dalam penginjilan. Jadi saudara, ini diberitakan baru orang itu cukup punya Injil yang bisa dia imani dan itu menyelamatkan. Tapi kalau pendek satu kalimat tadi, percaya Yesus kamu masuk surga, itu tidak cukup sama sekali. Bahkan percaya Yesus sebagai juru selamat. Juru selamat itu apa dan dia tidak ngerti, maka imannya bukan iman. Jadi kesetaraan itu gampang untuk selamat, saudara ya. Hanya beriman kepada Kristus, selamat. Pasti masuk surga. Tapi imannya harus benar. Dan supaya imannya benar, Injilnya harus cukup. Saya tidak bilang harus dia mengerti tentang Tritunggal, predestinasi, tidak. Itu bukan doktrin dasar. Tapi kalau doktrin dasar untuk keselamatan, Injil seperti tadi, harus dia mengerti. Kalau mau tahu caranya nginjil, sudah bisa ikut webinar besok. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang ke-10, sudah ya. Jadi poin ke-9 tadi sudah selesai. Sekarang poin yang ke-10, ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kalau terjemahan kita lebih ringan tanggungannya ya. Dalam King James, RSV, dan NASB, more tolerable. Lebih tertahankan. NIV, more bearable. Lebih tertahankan, sama. Ya, King James dan NIV beda kata tetapi artinya sama. Tapi kalau terjemahan kita lebih ringan tanggungannya. Kok tanggungan tuh gimana ya? Ini membicarakan hukuman dari kota Sodom itu lebih tertahankan. Dalam arti lebih ringan daripada kota yang menolak orang-orang itu pada waktu orang-orang itu nginjil. Para utusan itu nginjili orang-orang itu dan orang-orang yang menolak. Hukuman mereka itu lebih tidak tertahankan daripada hukumannya kota Sodom Gomora yang jahatnya luar biasa pada zaman perjanjian lama, pada zaman Abraham dan Lot itu. Mengapa, saudara? Karena Sodom dan Gomora sekalipun jahat, tidak pernah diinjili. Tidak pernah lihat mujizat dan sebagainya. Mereka dosa, mereka masuk neraka. Tapi orang-orang ini diinjili para murid, dan para murid itu diberikan kuasa, memberikan kesembuhan dan sebagainya, melakukan mujizat. Mestinya mereka lebih gampang bertobat. Tapi mereka menolak. Mereka punya terang lebih banyak, mereka menolak. Maka hukumannya, tanggung jawabnya lebih berat. Jangan enak-enak, oh Sodom dan Gomora jahat sekali, aku tidak terlalu jahat kok. Aku tidak terlalu jahat itu, omongan seperti itu bisa menunjukkan ketidakmengertian saudara tentang diri saudara sendiri dan ketidakmengertian saudara tentang firman Tuhan. Kalau saudara mengerti firman Tuhan,
dan saudara bandingkan betul-betul dengan kehidupan saudara sendiri, saudara harusnya menganggap diri saudara hitam legam. Bukan abu-abu, bukan putih bintik-bintik hitam, tapi hitam legam. Kalau saudara menganggap diri saudara putih, saudara paling jauh dari keselamatan. Jadi saudara, makin banyak terang yang diberikan, makin besar tanggung jawabnya. Sodom ini jahat, tapi dia nyaris tidak diberikan terang. Ya ada pasti, tapi sedikit sekali. Hati nurani dan sebagainya. Tapi orang-orang yang diinjili oleh para utusan ini, mungkin kehidupannya lebih baik dari orang Sodom. Relatif lebih baik. Tapi mereka tetap orang sangat berdosa. Dan mereka diinjili ada mujizat. Mereka berikan terang lebih banyak. Dan mereka menolak. Hukumannya lebih tidak tertahankan dibandingkan Sodom. Itu akan terlihat pada akhir zaman. Pada waktu penghakiman akhir zaman oleh Yesus. Bisa saudara bayangkan, kalau saudara menolak Injil, saudara hukumannya lebih berat dari orang-orang Sodom dan Gomora. Pernah mikirkan itu? Kan kalau sampai saat ini ada saudara yang masih menolak Injil, belum terima sungguh-sungguh. Jangan main-main. Saya laki-laki berikan ancaman. Jangan main-main. Saya menolak itu terus sampai mati. Hukuman saudara lebih berat dari Sodom dan Gomora. Sekarang saya berikan komentar-komentar dari para penafsir. Leon Morris. Hari itu tidak dijelaskan. Tetapi jelas itu berarti hari penghakiman yang menakutkan. Yang memberikan sederetan ayat. Pada saat itu akan lebih tertahankan bagi Sodom daripada bagi orang-orang jahat itu. Penghancuran Sodom, Kejadian 19, menyebabkan kota itu menjadi pepatah untuk penghakiman Allah terhadap orang-orang jahat. Kesalahan dari mereka yang menolak utusan-utusan dari kerajaan Allah ditekankan oleh penunjukan tidak langsung itu. Jadi lebih tertahankan bagi Sodom daripada orang-orang yang diinjil tapi menolak. Diinjili padahal oleh hanya utusan-utusan Yesus, bukan oleh Yesusnya sendiri. Nanti akan kita bahas kalau Yesusnya sendiri yang ditolak bagaimana. Sekarang Lenski, saudara. Sodom dan Gomora, Matius 10 ayat yang ke-15, adalah suatu type ya, dari kejahatan ekstrim dan pada saat yang sama, suatu contoh pendahuluan tentang penghakiman akhir itu sendiri. Seperti air bah dan penghancuran Yerusalem. Air bah pada zaman Nuh dan penghancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Sekalipun kejahatan kota itu besar, kesalahan dari mereka yang menolak utusan-utusan Yesus dan menolak kerajaan adalah lebih besar. Dan hukuman akhir mereka akan lebih berat untuk ditanggung. Tinggal dalam dosa. Dan karena itu binasa merupakan hal yang buruk. Tinggal dalam dosa. Dan sebagai tambahan, menolak kasih karunia. Dan karena itu binasa adalah lebih buruk. Neraka mempunyai tingkat-tingkat penderitaan. Saya tidak mengerti bagaimana atau dari mana ada banyak orang Kristen yang menganggap surga dan neraka itu semacam masyarakat komunis yang sama rata. Tidak ada ajaran Alkitab seperti itu, saudara. Surga ada perbedaan pahala dan neraka ada perbedaan tingkat hukuman. Dan sekali lagi saya tekankan, makin banyak terang yang didapat seseorang, makin besar tanggung jawabnya. Makin banyak dia mendengar Injil dan makin jelas dia mengerti Injil, makin hebat hukumannya dalam neraka kalau dia terus menolak Injil itu sampai mati. Gereja saya begitu banyak Injil. Dan saya menginjil dari segala macam sudut. Jemaat yang lama ikut saya,
mestinya sudah ngerti Injil itu secara sangat-sangat penuh. Kalau mereka tidak percaya Kristus, mereka masuk neraka yang luar biasa panas. Dan itu bukan kesalahan saya. Jangan lemparkan kesalahan. Kesalahannya Pak Budi itu Injil kok banyak sekali. Saya ditugaskan untuk nginjil, saudara. Bukan salah saya. Salah saudara yang tidak mau terima Kristus, itu urusan saudara dengan dia. Coba protes Tuhan nanti, saya ingin tahu saya yang disalahkan atau saudara yang tetap disalahkan. Saya lanjutkan. William Erickson, sebagaimana di sana ada tingkat-tingkat kemuliaan, 1 Korintus 15, 41-42, demikian juga di sana juga ada tingkat-tingkat penghukuman, Lukas 12, 47-48. Sodom pastilah berdosa secara menyedihkan. Ini sederetan ayatnya. Tetapi kota-kota yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menerima hak yang sangat khusus tentang mendapatkan wakil-wakil pribadinya diutus kepada mereka dengan suatu permintaan yang sungguh-sungguh telah berdosa, bahkan dengan lebih menyedihkan jika mereka menolak kesempatan emas mereka. Karena itu, pada hari penghakiman akhir, hukuman mereka bahkan akan lebih menakutkan daripada hukuman yang pada waktu itu akan diumumkan kepada Sodom. Mari kita lihat beberapa ayat yang Hendriksen berikan ya. 1 Korintus 15, 41-42. Kemuliaan matahari berbeda lain daripada kemuliaan bulan. Ini bicara pahala di surga saya kira. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi ini bicara kalau kita masuk surga. Pahalanya berbeda-beda. Dibandingkan terangnya bulan, terangnya matahari, terangnya bintang satu, bintang lain, beda-beda semua. Lalu Lukas 12, 47-48. Adapun hamba yang tahu kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Ya, kalau dia tahu, berarti banyak terang ya. Dia terima banyak hukuman. Tahu salah, banyak hukuman. Tapi tidak tahu salah, tetap dihukum. Tapi sedikit pukulan. Lalu bagian akhirnya, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Sekarang kita lihat Kejadian 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dan ini jahatnya ya. Kejadian 19 ayat 4-13. Tetapi sebelum mereka tidur, ini dua malaikat yang pergi ke Sodom untuk keluarkan Lot dan keluarganya dari Sodom karena Sodom akan dihancurkan ya. Nah, kedua malaikat datang dalam bentuk orang. Dan ini orang-orang laki-laki ini homoseks semua. Mereka mau perkosa dua malaikat yang kelihatan sebagai laki-laki itu. Ya, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota. Bayangkan bisa homoseks seluruh kota, ini gila luar biasa. Tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka kepada kami supaya kami pakai mereka. Jadi mau hubungan seks dengan dua malaikat yang dikira manusia itu. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah mereka kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Saudara mungkin menganggap Lotnya gila. Serahkan dua anak
ceweknya yang masih perawan, biarlah mau diperkosa apapun, asal dua tamunya selamat. Mungkin itu tradisi zaman itu. Tamu itu harus dibela kalau perlu dengan nyawa atau dengan apapun. Ya, jadi ini mungkin bukan tradisi kita, tapi ini tradisi saat itu. Tetapi mereka berkata, enyahlah lagi, kata mereka. Orang ini, Lot itu ya, datang ke sini sebagai orang asing. Kan dia memang dulunya bukan di situ ya. Dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu, maksudnya malaikat itu ya, mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Di sini kita melihat ya, kuasa dari malaikat itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan orang. Ini tidak tahu ratusan orang atau ribuan orang dibutakan dengan gampang dalam sekejap mata. Kalau dia mau bunuh, gampang saja bunuh dalam sekejap mata juga. Dan ingat ya, kekuatan setan dan malaikat itu setara. Cuma beda dalam malaikat itu suci, setannya jahat. Tapi kalau lalu kedua orang, saya teruskan saja ya. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapa namamu? Siapa kaummu yang ada di sini lagi? Menantumu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ada gangguan di sini, entah apa, saya tidak ngerti. Saudara, tadi saya bicara tentang malaikat dan setan ya. Jadi kuasa setan itu begitu kuat dibandingkan dengan malaikat, dia setara. Memang malaikat punya hierarki juga, setan juga. Tapi kalau setan yang terkecil pun dibandingkan dengan orang yang paling kuat pun tidak ada apa-apanya. Kalau menghadapi serangan dan godaan setan, saudara mengandalkan diri sendiri. Saudara cari mati, saudara. Kita hanya bisa menang melawan setan bersama Tuhan. Kalau saudara bersama Tuhan, bersandar kepada Dia, saudara menang. Saudara menghadapi dengan kekuatan dan hikmat sendiri, saudara pasti berantakan. Sekarang saya lanjutkan Yesaya 39. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya. Tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Ratapan 4 ayat 6. Kedurjanaan putih bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkit tanpa ada tangan yang memukulnya. 2 Petrus 2 ayat 6 dengan 8. Dan jika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tapi yang menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwa yang benar itu tersiksa. Yudas ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora, kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Saya kira ini homoseks itu telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Saudara, kejahatannya seperti itu, dan dalam ayat ini dikatakan mereka sudah di dalam neraka, dan orang yang menolak Injil, hukumannya nanti lebih tidak tertahankan. Sekali lagi, saudara, jangan main-main dengan menolak Injil. Apalagi mentertawakan, mengejek, menganiaya orang yang memberitakan Injil, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekarang saya lanjutkan dengan komentar Matthew Henry. Perhatikan, makin jelas tawaran-tawaran yang kita terima tentang kasih karunia dan kehidupan oleh Kristus. Makin kita harus bertanggung jawab untuk hari yang lain. Jika kita mengabaikan atau meremehkan tawaran-tawaran ini, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ayat yang ke-12. Orang-orang Sodom
memang menolak peringatan yang diberikan oleh Lot, tapi menolak Injil adalah satu kejahatan yang lebih jahat, akan dihukum dengan cara yang sesuai pada hari itu. Sekarang ayat 8. Dalam surat Yudas 7, kita diberitahu bahwa orang-orang ini sedang menderita pemberian hukuman api yang kekal. Penghancuran Sodom dan Gomora terjadi pada tahun 2107 sebelum Masehi, yang adalah 1897 tahun sebelum inkarnasi. Ini betul-betul suatu pemikiran yang mengerikan. Saya tidak tahu dia dapat bilangan itu persis dari mana. Saya tidak yakin bahwa itu persis. Kira-kira saja mungkin. Tapi kalau persis saya tidak percaya. Adalah lebih tertahankan bagi orang-orang berdosa tertentu yang telah dihukum di neraka hampir 4.000 tahun daripada bagi mereka yang hidup dan mati sebagai orang-orang kafir di bawah Injil. Di sana ada bermacam-macam tingkat hukuman di neraka. Tingkat kesalahan dan kejijikan yang ditunjukkan pada dan penghinaan yang dibuat terhadap pemberitaan Injil akan menggolongkan orang-orang Kristen semi-kafir di daftar tertinggi dari pelanggar-pelanggar dan mendapatkan bagi mereka tempat terpanas di neraka. Allah yang besar, selamatkanlah pembaca dari penghancuran ini. Sekali lagi, saudara kepingin menderita lebih daripada orang-orang Sodom dan Gomora? Penderitaannya lebih tidak tertahankan di neraka? Kalau tidak, jangan menolak Injil yang disampaikan kepada saudara. Dan kalau saudara hanya tahu sedikit Injil, belajar lebih banyak Injil. Besok, kalau saudara mau ikut webinar itu, saya kira Injil akan saya jelaskan secara lebih banyak, cara menginjil juga. Memang, kalau mengerti lebih banyak, tidak percaya, membuat saudara masuk neraka lebih panas. Tapi kalau mengerti terlalu sedikit, saudara tidak bisa percaya. Ikut webinar besok, saudara mengerti lebih banyak, cukup untuk percaya, memungkinkan saudara selamat. Pilihan ada di tangan saudara. Tapi saya mendorong saudara, belajar lebih banyak tentang Injil. Juga tentang cara memberitakan Injil. Dan bukan cuma saudara yang harus percaya, tapi lalu saudara memberitakan Injil, supaya orang-orang sekitar saudara bisa percaya. Lebih banyak orang bisa percaya pada Kristus, dan Tuhan kita lebih dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman dan banyak hal tentang Injil yang cukup, dan tentang pemberitaan Injil yang cukup, juga tentang orang-orang yang menolak utusan-utusan Kristus yang memberitakan Injil, yang akan mendapatkan penderitaan yang lebih tidak tertahankan dibandingkan dengan orang-orang yang begitu jahat dari Sodom dan Gomora. Tuhan, biarlah Engkau membuat lebih banyak orang bisa mendengar Injil. Dan orang-orang yang sudah mendengar khotbah ini, belajar Injil, belajar lebih banyak cara menginjil, biarlah mereka sendiri percaya, dan mereka sendiri menyebarkan Injil secara cukup, sehingga lebih banyak lagi orang-orang boleh percaya. Dan makin lama makin sedikit, kalau boleh tidak ada orang yang harus menderita di neraka dengan penderitaan yang lebih tidak tertahankan dibandingkan penderitaan orang-orang Sodom dan Gomora. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.